الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون قولنا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا واملأه بالإيمان والإسلام والقرآن يا رب العالمين. اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para guru, para pembimbing di Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Miftah, Pak Narmodo dan Pak Hadi, semoga Allah berkahi antum sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada hari ini, pagi yang mulia ini, kita bisa mengadakan majelis ta'lim. Insyaallah majelis ta'lim di hari ini adalah majelis ta'lim yang mulia, karena jatuhnya untuk waktu Indonesia ya, yang kita semua jalani, jatuhnya adalah saat ini tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Kalau di Makkah disebut dengan hari Arafah. Kita bersyukur pada Allah, hari ini kita masih bisa mengaji. Insyaallah kita akan bahas satu hadis berkaitan dengan hari Arafah, hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini bisa mengaji. Insyaallah mudah-mudahan menjadi waktu yang bermanfaat, jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasai. Dan hadis ini statusnya adalah hadis sahih. Apa bunyi hadisnya? Yaitu qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tashriq iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Kita baca artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafah. Yaumu Arafah. Yaum Arafah, hari Arafah bagi penduduk Jazirah Arabiyah. Sekarang Jazirah Arabiyah. Kalau dulu bagi wilayah Makkah. Bagi wilayah Makkah, hari Arafah itu ketika kaum muslimin yang haji sedang wukuf. Itu Arafah. Bagi negeri yang lain, hari Arafah adalah di tanggal 9 Zulhijjah mengikut waktu setempat. Sebagaimana kita tahu, terjadi perbedaan dalam menetapkan 1 Zulhijjah. Dan perbedaan ini adalah perbedaan yang lumrah. Ya, jangan jangan khawatir. Perbedaan matla' itu menurut ulama sesuatu yang lumrah. Sekali lagi, perbedaan matla' terbitnya atau nampaknya bulan, ru'yah hilal namanya ya, anak bulan atau hilal, itu adalah ikhtilaf yang musallam dari dulu, dari zaman Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu terjadi. Jadi perbedaan itu sesuatu yang ma'lum dalam masalah matla', dalam masalah munculnya hilal dari satu negeri dan negeri yang lainnya. Kita sebagai muslim menerima perbedaan matla' itu. Sampai saat ini saja sudah hebat teknologi, nggak bisa disatukan. Ya, jadi dan banyak orang yang lebih ahli dari kita bukan mereka tidak berusaha menyatukan, pasti ada i'tikad baik untuk menyatukan orang-orang yang berwenang, yang punya ilmu. Tapi qadarullah sampai saat ini belum terjadi hal tersebut, padahal teknologi sudah sangat jelas dan sangat mudah untuk mempersatukan matla'. Tetapi ternyata tidak. Maka kesimpulannya kaum muslimin menentukan matla' hilal, terbitnya hilal pada bulan-bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah, terutama 3 bulan ini, kata ulama adalah amrun ijtihadi, yaitu sesuatu yang ijtihadi, yang terjadi ijtihadi. Apa ijtihadi? Bukan sesuatu yang mutlak seperti salat Jumat di hari Jumat waktu zuhur, seperti salat maghrib terbenamnya matahari, salat subuh fajar shadiq, ada mutlak. Tetapi untuk masalah matla' hilal memang ijtihadi, amrun ijtihadi, kita harus terima. Nah, dan ini kejadian ini sekali lagi sudah terjadi dari zaman Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Beliau berbeda dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Di mana Muawiyah? Muawiyah berada di negeri Syria. Sedangkan Ibnu Abbas berada di negeri Madinah yang jaraknya kurang lebih 1120 km. Itu terjadi zaman dulu. Terjadi perbedaan apa? Matla'. Ketika Ibnu Abbas disampaikan oleh seorang sahabat bernama Quraib. Kata Quraib, wahai Ibnu Abbas, saya baru pulang dari Muawiyah, dari negeri Syam sana. Mereka itu sudah mulai lebih awal
dalam melaksanakan ibadah puasa. Mereka sekarang sudah lebaran. Nih hari ini mereka sudah lebaran, karena waktu saya berangkat saya puasa kesekian, hari ini lebaran. Kenapa kalian di sini di Madinah belum lebaran? Kata Quraib radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap dengan pendirian beliau dengan mengatakan, beginilah kami diajarkan oleh Nabi. Maksudnya masing-masing melihat matlaknya, masing-masing melihat tempat terbit hilalnya. Itu menjadi rujukan bagi ulama yang mengatakan pendapat tadi bahwa matlak atau terbitnya hilal, terbitnya matahari bergantung di mana daerahnya. Nah, kaum muslimin, jadi bagi kita matlak yang saat ini, alhamdulillah Muhammadiyah juga sama falaknya saat ini. Tahun kemarin berbeda, tidak ada masalah matlak itu. Oleh karena itu, karena kita di sini sesuai hitungan falak Muhammadiyah atau matlaknya pemerintah adalah hari ini tanggal 9 Zulhijjah, maka hari ini masuk dalam hari raya yang disebut dalam hadis ini, Yaum Arafah. Bagi kita sekarang ini tanggal 9 Zulhijjah disebut sebagai Yaum Arafah bagi yang sekarang meyakini sebagai tanggal 9 Zulhijjah. Tapi bagi sebagian kaum muslimin yang hari ini meyakini tanggal 10 Zulhijjah walaupun di Indonesia, maka tidak ada masalah mengapa. Tidak ada masalah, tidak mengapa. Sebab apa? Kenapa tidak ada masalah? Kalau di negara Brunei itu masalah, tidak boleh berbeda di negara Brunei, karena pemerintah tidak mengizinkan siapapun untuk berbeda dengan keputusan pemerintah. Itu sejauh saya tinggal di sana 6 tahun. Terjadi perbedaan ketetapan Idul Fitri, Idul Adha pemerintah dengan negara-negara lain itu terjadi, tetapi tidak boleh satupun rakyatnya yang berbeda dengan ketetapan pemerintah. Kalau di sana memang tidak boleh menyelisihi ketetapan pemerintah. Kalau di Indonesia terbuka, setiap masjid, setiap ormas itu punya hak untuk melakukan ibadahnya sesuai caranya. Kita di sini gak apa-apa, Pak. Enggak semua masjid harus kayak Istiqlal di Indonesia itu. Tapi kalau di Brunei semua masjid harus sama dengan Masjid Raya Brunei. Enggak boleh. Masjid kecil juga harus sama polanya. Ya, semuanya. Kalau di Masjid Rayanya, di Masjid Raya Brunei kunut, semua masjid harus kunut gitu. Lalu di Masjid Raya Brunei ba'da salat zikir jahar, semua zikir jahar. Itu di sana begitu. Udah itu polanya begitu. Pemerintah ikut mengatur urusan ini. Sedangkan di kita untuk masalah agama itu diserahkan kepada agama masing-masing. Ya, termasuk Muslim, mereka mau menggunakan mazhab apa di Indonesia tidak masalah, sampai pada titik mau hari ini mengadakan sholat di Al-Azhar juga tidak masalah pemerintah kita. Walhasil, alhasil artinya kesimpulannya amrun ijtihad, bahwa masalah tanggal ini masalah ijtihad yang di pemerintahan kita ini dibolehkan mau sholat hari ini. Tidak ada masalah. Jadi bagi mereka, bagi kaum muslimin yang sholat hari ini, bagi mereka adalah 10 Zulhijjah. Bagi kita yang berlebaran besok, bagi kita 9 Zulhijjah. Tidak ada masalah. Sekarang kita kembali ke hadis Yaum Arafah, hari Arafah. Berarti bagi kita hari ini. Wa yaumun nahar. Yaumun nahar. Apa yaumun nahar? Yaumun nahar adalah hari nahar. Di Al-Quran ada kata nahar, wanhar. Tadi imam kita bacanya bagus sekali ya. Beliau dari mana? Antum belajar di mana? Tapi beda antum. Walaupun PTQ beda. Makhrajnya, tajwidnya, masya Allah alaik. Bagus Pak, nggak boleh, jangan dikasih izin keluar, suruh sini aja. Masya Allah, suruh ngajar Quran. Standarnya
Udah standar tuh Pak, standar MTQ internasional bacanya. Baik, Yaumun Nahr di Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, apa arti wanhar? Sembelihlah. Wanhar, sembelihlah. Yaumun Nahr, yaum apa yaum? Hari. Wanhar, tadi wanhar adalah sembelihlah. Sekarang yaumun Nahr berarti hari sembelih. Kapan hari sembelih itu? Tanggal 10 Zulhijjah. Kalau disebut yaumun Nahr huwa 10. Nabi itu menyebut nama-nama ini Pak, menyebut nama-nama hari itu dengan istilah. Memang begitu. Yaumul Id, Idul Fitri, tanggal berapa? 1 Syawal. Disebutnya Yaumul Id, tanggalnya 1 Syawal. Nabi namakan seperti itu. Tasu'a, disebutnya Tasu'a, yaitu jatuhnya 9 Muharram. Ashura 10 Muharram. Memang Rasul namakan. 9 Zulhijjah dinamakan Arafah. 10 Zulhijjah dinamakan Nahr. Ya, kita ikuti penamaan itu. Yaum Arafah tanggal berapa? 9. Yaumun Nahr tanggal berapa? 10. Berarti yang kemarin tanggal 9, maka kemarin namanya Yaum Arafah. Yang kemarin sahabat kita tanggal 9, mereka menganggap kemarin 9, maka kemarin bagi mereka adalah Yaum Arafah. Bagi yang kemarin tanggal 9, maka hari ini bagi mereka adalah Yaum Nahr, Ashir. Harusnya mereka menyembelih hari ini, hari sembelihan. Nanti tanggal 11, 12, 13 namanya Ayyam Tasyriq. Boleh nyembelih, boleh, tapi afdalnya nyembelih itu di Yaumun Nahr. Kalau mau sembelih Yaumun Nahr, karena dinamakan Yaumun Nahr disebabkan dia adalah hari sembelihan. Boleh tanggal 1? Boleh. Boleh tanggal 11? Boleh, gak ada masalah. Cuman kalau ingin menarik afdal Nahr atau afdal penyembelihan, jangan ditakhir. Jangan ditakhir. Seperti yang tadi Pak Hadi sampaikan, kita berada di 10 pertama Zulhijjah. Ya kan? Kita tahu semua hadisnya, 1 sampai 10 Zulhijjah amal soleh lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali kita meninggal dalam medan perang, gitu ya. Maka Yaumun Nahr, hari penyembelihan atau menyembelih di hari Nahr afdal daripada menyembelih di hari Tasyrik. Tasyrik jawaz, bukan nama orang jawaz. Tasyrik jawaz, dibolehkan menyembelih di hari tasyrik, tapi disunnahkan, bahkan paling sunnah menyembelih di hari penyembelihan. Bedakan antara boleh dan disunnahkan. Mafhum? Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi Yaumun Nahr Nabi sebut sebagai, namanya disebut Yaumun Nahr karena syariat Nahr menyembelih itu di tanggal 10. Tanggal 11 gimana? Boleh, itu jangan salah. Bukannya nggak boleh nih. Sunnahnya, anjurannya, syariatnya, contohnya, dalil-dalilnya di mana? Di hari apa? Yaumun Nahr. Hari apa kita menyembelih? Hari Nahr, hari 10 Zulhijjah. Hadza huwa. Naam. Tetapi 11 sampai 12 atau 13 kata Imam Syafi'i ini namanya boleh, Pak. Nah, biar kita bedakan penamaan-penamaan ini, karena penamaan ini Nabi yang menamakan. Yaum Arafah, Yaumun Nahr, wa Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik disebut Ayyamut Tasyrik, yaitu tanggal berapa? Tanggal berapa? 11, 12, 13. Berarti berapa hari itu?
Yaum Arafah 1, tanggal 9. Terus Yaum Nahar, hari Nahar, penyembelihan, tanggal 10. Terus Ayyamut Tasyrik, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Berapa hari? 5. Kata Nabi, Iduna ahlul Islam. Nah, ini yang penting. 5 hari ini adalah Iduna, hari raya kita semua. Ahlul Islam, orang Islam. Tadi Anda bilang ini kajian waktunya pas. Hadis ini emang buat dibacain pagi nih. saya semalam tuh nggak ngeh ada kajian di sini. Ada WhatsApp, saya udah pusing bahwa banyak kegiatan persiapan. Saya nggak lihat-lihat lagi, ternyata ada kajian di sini. Rezeki kita semua ini. Anda bacakan hadis ini. Rezeki antum, rezeki anda ini. Jadi ini hadis ini memang buat hari ini dibacainnya. Ya, kata Nabi, Iduna. Ini 5 hari ini, hari raya kita semua. Dari hari ini, Iduna ahlul Islam, hari raya kita, hari bahagia kita, hari senang kita kaum muslimin. Bukan hari yang lain. Hari senang kita bukan tahun baru Hijriah, mohon maaf ya. Apalagi tahun baru Masehi. Nah, itu datang jauh setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat. Hari raya atau hari 1 Muharram tahun baru itu datang, penetapan itu setelah wafat Nabi, setelah wafat Abu Bakar As-Siddiq, ditetapkan di zaman Umar radhiyallahu anhu. Berarti itu bukan hari raya kita. Itu hanya teknis penanggalan administrasi saja. Secara administrasi tanggal atau tahun yang pertama dihitung dari bulan Muharram. Itu saja. Itu bukan hari raya. Kemudian hari yang lainnya semua hari-hari yang lain itu bukan hari raya. Hari 1 tahun Hijriah, 1 Muharram bukan hari raya. Apalagi 1 Janu juga bukan hari raya. Gak apa-apa. Apalagi hari ulang, itu lagi. Itu udah bukan hari raya lagi. Itu namanya hari ulang tahun itu. Kata, saya pernah baca tafsir, Allah Subhanahu wa taala, Allah memutarkan langit dan bumi. Kita jadikan langit, bumi itu berganti. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Matahari tenggelam, besok terbit lagi, tenggelam, terbit lagi, bulan tenggelam, terbit lagi. Itu kata ulama, saya pernah baca dalam tafsir, Allah jadikan begitu karena Allah ingin menjadikan fisik kita menjadi lebih tua. Besok menjadi lebih tua lagi, besok jadi lebih tua lagi. Allah ingin menjadikan kita ini membesar, menua, mati dengan putaran itu. Kaget saya baca itu. Ternyata Allah ciptakan putaran waktu itu untuk membuat kita menuju Allah. Innaka kadihun ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, innaka kadih, kalian itu berjalan, kadihun ila rabbik, berjalan kepada Allah, kadhan, benar-benar berjalan, famulaqi, sampai kalian sampai menemui Allah azza wajalla. Jadi adanya perputaran waktu ini menunjukkan perjalanan kita menuju Allah. Allah ingin jadikan kita itu menua, kemudian mati, kemudian menunggu sampai datang kepada Allah azza wajalla. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya perulangan waktu itu bukan untuk dibahagiakan. Ya, itu pengulangan waktu, ulang tahun, ulang ini, banyak ulang. Ya, itu bukan untuk dibahagiakan, itu justru untuk mengingat kita menjadi akan lebih tua, mengingat kita mendekati perjalanan menemui Allah azza wajalla. Itu yang sahih, pemahaman yang benar. Terus yang dibahagiakan, yang dibanggakan yang mana? Yang ini, yang Idul Adha dan Idul Fitr. Idul Adha hari raya kita, Idul Fitri hari raya kita. Sekarang kita dapat tambahan ilmu, itu hadis tentang Idul Adha, Idul Fitri hari raya, itu ada hadis sendiri. Ini hadis ini tambahan bagi kita untuk berbahagia, tambahan hari Id.
Soalnya kaum muslimin kayaknya kurang dua itu. Jadi pada bikin-bikin lagi, kayak kurang. Hari bahagia, hari senang, hari mengagungkan Allah, hari membesarkan Allah. Idul Adha dan Idul Fitri kan gitu. Idul Fitri gitu. Apa itu? Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Idul Fitri itu untuk mengagungkan Allah. Idul Adha juga untuk mengagungkan Allah. Dua ini suka nggak cukup. Oke, ditambah. Kata Nabi, ada tambahannya nih di sini. Kalau di sini dari berita ini kata Nabi 5 hari. Berarti Idul Fitri sudah masuk, Idul Adha sudah masuk, kita tambah Arafah dan Ayyam Tasyrik. Tambah 4. Di sini Iduna, hari raya kita. Hari raya kita. Kalau mau ditambah lagi hari Jumat. Kurang juga. Ya udah cukup. Ini kita beragama ikut peraturan, bukan naik motor doang, naik mobil doang ikut peraturan, pakai seat belt, semua ikut peraturan. Nah, peraturannya, aturannya adalah Id itu Idul Fitri, Idul Adha. Kalau mau ditambah Yaum Arafah, tambah lagi Yaum Tasyrik. Mau ditambah lagi hari Jumat. Dah, itu silakan berbahagia. Silakan menikmati dan makan. Jadi 5 hari disebut Iduna Ahlul Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurb. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. 5 hari ini adalah hari makan dan minum. Tadi kan ada hari Arafah kan? Apakah hari Arafah masuk makan dan minum? Enggak. Kan tadi di sini hadis Nabi mengatakan Yaum Arafah, Yaum Nahar, Ayyamut Tasyrik, 5. Iduna, id kita semua Ahlul Islam. Ayyamu aklin wa syurb, id orang Islam, dan juga hari makan dan minum bagi kita semua. Gimana dengan Arafah? Arafah tidak masuk hari makan minumnya, hanya masuk hari idnya. Kan tadi 5 hari ini disifati dengan 2 sifat. Sifat pertama adalah hari Id, hari raya. Sifat kedua adalah hari untuk makan dan minum, gitu ya. Hari raya, hari makan minum. Baik. 5 masuk hari raya apa tidak? Masuk. 5 ini masuk hari makan minum tidak? Tidak. Ada satu yang tidak masuk makan minum, yaitu Arafah. Tidak masuk. Ini ulama yang bicara, Anda nyampaikan aja. Arafah tidak masuk, kenapa? Karena ada taksis, ada pengkhususan dalil. Ini kan dalil umum. Ada lagi tambahan dalil khusus bahwa Arafah puasa. Udah jelas itu. Maka Arafah sisa dari 2 sifat ini, ya, sifat hari raya dan sifat hari makan dan minum. Arafah sisa menjadi hari raya saja, tidak hari makan dan minum. Baik, berarti kita tutup nih. Arafah adalah hari raya saja, bukan hari makan minum. Berarti hari makan minum dan hari raya sisa, hari makan minum sisa 4. Kalau kita di sini jatuhnya kapan? Hari rayanya yang waktu Indonesia ya, matlak Indonesia, yaitu hari Senin. Bagi yang rajin puasa, hari Senin nggak bisa puasa Pak. Tanggal 10, Yaumun Nahar. Terus hari Selasa nggak bisa puasa juga yang mau Daud karena hari Tasyrik. Senin nggak bisa, Selasa nggak bisa. Rabu bagi yang puasa Daud rutin bisa nggak? Nggak bisa Rabu karena Tasyrik. Wah, mudah-mudahan Kamis bisa. Ternyata Kamis juga nggak bisa karena masih hari Tasyrik. Berarti dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 10, 11, 12, 13 ini nggak bisa puasa. Jumat, hari Id, Jumat juga tidak dianjurkan puasa. Berarti sampai Jumat nggak bisa puasa, ya kan? Karena kata Nabi, ayyamu aklin, hari makan dan minum. Berarti nggak bisa puasa. Terus yang rajin puasa Daud komen, aduh lamaan nih, nggak bisa puasa. Nggak boleh gitu. Yang suka puasa jangan komen nih, yang suka puasa kali aja ada di sini. Yang suka puasa, aduh lama nih, Senin nggak bisa, Selasa nggak bisa, Rabu nggak bisa, Kamis nggak bisa,
Jumat nggak bisa. Ya, yang suka puasa nunggu Senin lagi, kelamaan, perut udah kebanyakan makan. Nah, jangan begitu yang suka rajin puasa. Yang suka rajin puasa ngamalin hadis ini. Oke, saya terima Senin hari makan dan minum, Selasa hari makan dan minum. Saya niatkan untuk mengamalkan hadis ini hari raya, suruh makan suruh minum, saya akan makan dan minum. Yang penting makan minumnya dijaga aja, ya. Terus hari Rabu ini makan dan minum, bismillah saya niatkan untuk mengamalkan hadis Nabi Uqbah ini, dari Uqbah, dari hadis Nabi yang tadi kita sebutkan, makan dan minum. Hari Rabu juga saya niatkan makan dan minum karena hadis ini. Kemudian hari Kamis saya niatkan karena Nabi mengatakan ayyamut tasyrik, hari makan dan minum, maka saya insyaallah akan makan dan minum, gitu. Ya. Baik, sekarang apa keutamaan hari-hari ini sehingga disebut oleh Rasul sebagai hari Id, hari berbahagianya kaum muslimin? Yang pertama hari Arafah. Ada apa di hari Arafah? Bagi kaum muslimin di Makkah yang melaksanakan haji ada wukuf di Arafah. Ada wukuf di Arafah. Bagi yang tidak haji ada puasa Arafah. Ya, ada yang tidak haji, anjurannya adalah puasa Arafah. Kalau wukuf di Mekah, di Makkah, di Arafah, bahkan setahu ana Arafah itu di luar Mekah itu, Pak, enggak di dalam Mekah. Jadi kalau kita Mekah sampai masjid sini, di jalan itu Arafah, dia keluar batas Mekah, keluar batas kota suci, itu Arafah. Makanya orang jahiliyah mereka nggak mau wukuf di Arafah, Pak, diganti. Mereka wukufnya di Mina, Muzdalifah. Gak jelas, orang musyrik. Oke, mereka wukuf di Arafah. Bagi yang tidak melakukan ibadah haji, maka mereka melakukan ibadah puasa. Kalau melakukan ibadah puasa namanya puasa Arafah. Kalau puasa pakai tanggal 9 Zulhijjah. Baik, yang pertama ada ibadah puasa, tanggal 9 ada ibadah puasa. Yang kedua tanggal 9, wallahu alam, ini yang saya ketahui dan saya pelajari. Di tanggal 9 ini sekarang itu subuh itu sudah mulai takbir. Subuh itu sudah mulai dibolehkan memulai takbir. Berarti tadi subuh kita sudah mulai baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Udah mulai subuh, fajar. Fajar yaum Arafah, waktu fajar yaum Arafah itu sudah mulai dianjurkan takbir. Takbir muqayyad, takbir. Berarti di Arafah ada puasa. Yang kedua ada takbir. Setelah ini nih, bapak-bapak mau mulai takbir, silahkan. Hari ini tanggal 9. Nah, hari ini. Biasanya kita mulai maghrib juga boleh. Yang mau mulai maghrib silahkan. Tapi yang mau mulai hari ini, para ulama sudah mulai membolehkan yaum Arafah, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah adalah waktu fajarnya, bisa memulai takbir yang seperti tadi kita bacakan. Kemudian di hari tanggal 9 atau hari Arafah, itu kata Nabi SAW, khairu du'a, dalam hadis Tirmidzi, khairu du'a, sebaik-baik doa. Yang ketiga berarti, sebaik-baik doa yang diucapkan di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah adalah perkataan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ya? Gampang ini, Pak. Khairu doa, sebaik-baik doa yang dibaca di hari Arafah adalah La ilaha illallah
illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua udah hafal itu. Itu doa yang dianjurkan di hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Berarti puasa, kemudian boleh mulai takbir. Silakan yang mau takbir di rumah. Kemudian setelah itu mulai memperbanyak baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. Langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah. Kemudian ini amalannya. Amalan hari Arafah. Sekarang beritanya, berita hari Arafah, berita. Ada berita apa di hari Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah, ini berita tentang ini banyak sekali. Hadis tentang kemuliaan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah banyak sekali. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin," tidak ada hari di mana Allah banyak sekali membebaskan hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Ulangi ya. Ma min yaum, tidaklah ada hari, berarti dari sepanjang tahun. Berapa hari sepanjang tahun? 365 Hijriah ya Pak. 35 sekian. 355. Yang benar itu setahun 355 hari. Yang ini boleh, bukan salah. Boleh. Yang Masehi boleh, hitungan yang benar Hijri. Semua tanggalan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ketika ada tanggal, ada tahun sekian tahun, hadis atau Quran itu semua pakainya Hijri. Semua pokoknya patokan itu Pak. Di Al-Qur'an ada arba'ina sana itu Hijriah. 40 tahun Hijriah. Ashabul Kahfi 300 sinina wazdadu 9, 309 tahun dalam goa, itu Hijriah, itu bukan Masehi. Karena beda hitungannya. Oke, ma min yaumin, tidaklah ada hari, yakni sepanjang tahun berarti 355 tadi. Benar ya? Aktsar min an ya'taqillah an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar. Jadi dari hari 1 Muharram terus sampai berapa Zulhijjah? 30 Zulhijjah atau 29 Zulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala ada hari-hari Allah membebaskan fulan dari neraka, fulan bebas dari neraka, fulan bebas dari neraka. Dicatat oleh Allah. Allah yang punya kehendak. Kalau udah dicatat bebas dari neraka, dia nggak akan ditarik lagi tuh. Allah Maha Hakim, ahkamul hakimin. Ya. Fulan bebas dari neraka. Itu Allah yang tahu dari hatinya, Allah yang lihat semua. Allah innahu sami'un alim basir. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, Maha segalanya. Alimun bidzatis sudur, tahu apa yang ada di hati kita. Kalau sudah masuk, semoga Allah masukkan kita, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau sudah masuk, enggak akan diceret, dia akan terus bebas dari api neraka. Apa contohnya? Kata ulama, tidak akan melakukan dosa besar. Pertama, tidak akan melakukan dosa besar. Yang kedua, apabila dia melakukan dosa kecil, Allah anugerahkan istighfar. Kalau dosa kecil berlaku di dirinya, Allah anugerahkan apa? Istighfar. Sehingga tidak lepas dari istighfar, selalu istighfar dan tidak melakukan dosa besar. Itu cirinya, kata ulama begitu. Orang yang sudah masuk daftar diampuni dosa-dosanya, itu kalau masih hidup. Kalau udah meninggal bisa juga, sudah mayit dalam kubur, terus Allah catat. Ini kan belum hari kebangkitan, masih nunggu, belum juga hari kiamat. Dalam masa penantian ini, dalam kubur ini, ada yang Allah bebaskan dari neraka. Yang tadi misalnya meninggalnya begini, kemudian dia dapat doa anaknya, dapat ibadah haji dari anaknya, dapat ibadah kurban dengan segala perbedaan pendapat masalah kurban buat mayit, yaitu urusan nanti. Yang jelas anaknya berbakti kepadanya dengan amal. Terus dapat doa kaum muslimin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat.
al-ahya'i minhum wal amwat, sepanjang sampai kiamat. Terus Allah apa? Allah takdirkan bebas dari neraka. Padahal waktu masuk kubur yakni amalnya kurang, dosanya banyak. Tapi dengan bantuan, dengan izin Allah, syafaat orang-orang yang hidup tadi, doa-doa orang yang hidup, bantuan ibadah dari anaknya tadi yang semuanya dibolehkan dalam Islam, seperti haji atau umrah dan seterusnya, itu kata ulama itu bisa, yang di dalam kubur itu yang awalnya masuknya tadi kurang baik kemudian didapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah harus muslim itu. Kalau nggak muslim nggak bisa. Ya, berarti yang mati duluan paling banyak didoain. Kalau mati kelamaan yang duluan meninggal didoain, kan gitu kan. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang belakangan mendoakan orang yang meninggal dulu ya, Islam. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala bisa membebaskan dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. Allah membebaskan hamba dari neraka baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Kalau sudah bebas, sudah bebas. Dari hari 1 Muharram kalau kita pakai tanggalan itu sampai 30 Zulhijjah itu ada hari-hari Allah tetapkan untuk membebaskan. Di antaranya yang kita sampai kepada kita adalah beritanya adalah setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan itu Allah membebaskan juga tuh. Disebut namanya fulan dah bebas dari neraka. Nah, termasuk hari yang paling banyak. Saya juga baca hadis ini agak takjub. Teksnya begitu, tekstual, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bahwa tidak ada hari dari sepanjang tahun tadi 355 hari di mana Allah membebaskan manusia paling banyak daripada hari Arafah ini, tanggal 9 Zulhijjah ini. Ya, kalau di bulan Ramadan Allah bebaskan, tapi ternyata qadarullah kalau lihat di sini atas kehendak Allah Arafah lebih banyak. Arafah lebih banyak. Berarti kalau hari Arafah lebih banyak berarti ini hari yang afdal, hari yang mulia. Ya. Kita nggak usah bingung ya. Kan Arafah kemarin. Nggak apa-apa, itu waktu Mekah. Ini sama dengan hadis Allah turun di sepertiga malam. Ini nggak bisa diakalin, Pak. Kalau ada orang mengakali ini, nggak akan sampai. Allah turun sepertiga malam. Sepertiga malam mana? Kan repot begitu. Nggak bisa begitu. Sepertiga malam Indonesia kayak apakah sepertiga malam Irian Jaya sama Aceh beda? Berarti Allah turun terus dong. Orang malam terus-terusan. Ya kan nggak begitu cara memahami teks. Kita nggak nyampe akal kita menyifati Allah, menyifati turun Allah, nggak sanggup kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai Allah. Jadi otak kita nggak bisa menangkap bagaimananya waktunya. Udah pokoknya Allah kabarkan itu. Nah ini juga sama. Ya, 9 Zulhijjahnya di sini sekarang, di sana ya kemarin. Udah antum sekarang meyakini 9 Zulhijjah, berarti hari ini untuk waktu Indonesia Allah Subhanahu wa taala akan banyak membebaskan dari api neraka. Maka dari hadis berita keutamaan ini banyak berdoa semoga kita masuk ke dalam yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Itu penjelasan hari Arafah, penjelasan hari Nahar nanti aja, penjelasan Ayyamut Tasyrik nanti aja. Tapi secara umum kita udah paham apa hari Nahar, apa hari Tasyrik. Tapi kalau dijelasin lagi sebenarnya ada penjelasan khusus tentang hari Nahar dan hari Tasyrik. Kita cukupkan di penjelasan hari Arafah. Di hari Arafah kita puasa. Yang kedua, takbir sudah bisa dimulai, sunnah jika mau mulai. Kemudian tadi baca zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar dan Amr diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadis disahihkan. Kemudian yang terakhir, hari Arafah adalah hari Allah membebaskan banyak hambanya, lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Maka mintalah pembebasan dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu tergantung niatnya. Dan pahala itu diberikan sebesar keikhlasan niatnya. Maka kita niatkan dari sekarang seperti yang Pak Hadi sampaikan,
Kita niatkan. Nanti Pak, dalam realitanya kita keluar ngurusin kurban, ngurusin bambu, ngurusin tali, ngurusin kambing, itu lupa biasanya. Dan itu normal, tidak ada masalah. Lupa, yang penting ketika lupa itu kita sedang menggantinya dengan amal soleh lainnya. Lupa karena saya baca Quran, lupa karena saya ngurusin kurban. Itu ngurusin kurban itu Pak, pahalanya besar Pak, pahalanya besar. Lupa karena saya ziarah orang sakit, lupa karena saya membimbing anak atau main bersama anak. Main bersama anak itu udah pahalanya. Islam itu besar sekali peluang amal solehnya. Amal soleh dibagi dua kan. Ada amal soleh namanya al-a'mal al-qasirah, ada al-a'mal al-mu'diyah. Itu amal-amal qasirah itu terbatas kita saja Pak. Contohnya zikir, baca Quran, puasa sunnah, termasuk yang zikir takbir, zikir la ilaha illallah itu kita saja, kita kepada Allah. Itu kan tadi kita niat ya, kita mau baca itu, kita mau takbir, kita mau doa, itu kan pribadi ya. Itu namanya amal qasirah. Ada amal qasirah dilakukan, Nabi memperbanyak amal qasirah yang terbatas ke kita manfaatnya. Tapi jangan lupa dalam Islam ada amal mu'diyah, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang manfaatnya keluar. Ayyuhalladzina amanu u'budu rabbakum wasjudu warka'u wasjudu waf'alul khairat. Wahai orang-orang beriman, sembahlah Allah, ruku, sujud, lakukan kebaikan. Ruku, sujud ini qasir, lakukan kebaikan kepada manusia, ini mu'diyah. Kata Imam Nawawi begitu. Jadi kita selain salat kepada Allah juga disuruh untuk melakukan amal mu'diyah keluar. Nah, amal mu'diyah ini kata ulama Pak, lebih banyak dan pahala bisa lebih besar daripada qasir. Contoh apa? Contoh orang sakit, apalagi orang punya hajat, memberi makan orang yang lapar, orang yang haus, membantu orang berkurban. Ini orang banyak nggak bisa kurban di rumahnya, nggak mungkin nyembelih masing-masing. Bapak bantuin panitia, pahala besar sekali. Coba Bapak menolak, semua masjid panitia nggak mau masing-masing, gimana? Rumit juga untuk di Jakarta, rumit. Berarti panitia mau menerima kurban sekian, ada yang 20, 25, kambingnya ada yang sapinya 10. Itu pahala semua isinya itu. Itu amal mu'diyah namanya. Amal mu'di, amal yang keluar. Bahkan ada dalil ya, kata Nabi SAW, apa itu? Wa an amshi fi hajati akhin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Saya nolong orang yang butuh, saya lebih cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Lihat, i'tikaf amal yang terbatas atau amal yang keluar? I'tikaf. Maksudnya i'tikaf itu ibadahnya untuk sendiri atau keluar? I'tikaf sendiri. Memenuhi keperluan orang lain, keluar atau ke dalam? Kata Nabi, saya datang turun memenuhi kebutuhan saudara muslim, lebih saya cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Ada dalil bahwa amal mu'di, amalan yang keluar, itu jangan diremehkan. Nah, jadi nanti ini kan kita mau zikir, mau takbir ya kan. Tapi keluar tiba-tiba kita beramal aktivitasnya, kalau aktivitasnya makruh, lalai-lalai, ya minta tolong sama Allah semoga kita tidak lalai gitu ya. Tapi kalau sampai luar kita lupa takbir, lupa la ilaha illallah, lupa doa, padahal cuma waktunya mepet ini, cuma sampai sore selesai hari Arafahnya. Kita lupa karena apa? Karena ngurus kurban, karena rapat kurban, itu nggak apa-apa. Apa nih? Masih mending, alhamdulillah. Yang penting jangan sampai lupanya karena nonton YouTube. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk tidak lupa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Silakan. Dan lagi. Ada yang nambahkan? Jadi ibu-ibu, apakah ada pertanyaan? Ibu-ibu udah siap-siap mau bikin gulai. Baik, terima kasih kaum muslimin rahmati Allah. Alhamdulillah kita selesai bacakan hadis ini. Berbahagialah hadis hari raya. Anda simpulkan ya bahwa hari Arafah, hari Nahar 9, 10,
11, 12, 13, hari Arafah, hari Nahar, hari Tasyrik adalah hari raya kita. Berbahagialah, isilah dengan amal-amal soleh, terutama amal-amal soleh, perbanyak takbir, terutama takbir. Sisanya yang tadi sudah disebutkan. Kemudian nanti hari raya silakan berkurban dengan baik, niatkan lillahi ta'ala, semoga Allah terima kurbannya. Kemudian hari Tasyrik yang biasa puasa, mohon diterima makan dan minum, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan ilmu ini bermanfaat. Allah jadikan kita nih yang belajar hadis ini hari ini mendapat tambahan pahala buat menjalani 5 hari ke depan dibanding yang tidak tahu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena beda orang yang paham dengan orang yang tidak paham. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda orang yang tahu paham dengan yang tidak paham. Beda dalam pahalanya, dalam pengamalannya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.